Wow, you two must and Ember. Kisah Ali bin Abi Thalib mampu mengangkat pintu gerbang seberat 900 kilogram, namun tak mampu mengangkat jenazah istrinya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terkenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat. Sayyidina Ali terkenal sebagai sosok yang pendiam dan pendengar yang baik di kalangan sahabat. Sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah tersebut juga terkenal karena kekuatannya dan sifatnya yang sangat pemberani. Ada satu kisah yang terkenal mengenai kekuatannya, adalah pada peristiwa Perang Khaybar, di mana dirinya mengangkat pintu atau benteng Khaybar tersebut dengan satu tangan. Bukan hanya sekedar diangkat, namun dilemparkan. Hal ini membuktikan seberapa besar dan hebatnya kekuatan Ali. Namun, pada saat kematian istri tercintanya, Fatimah binti Muhammad, beliau bahkan menangis dan berkata kepada para keluarganya, "Tolong bantu aku untuk membawanya." Ini membuktikan bahwa begitu terpukul dan lemah dirinya atas kepergian istrinya. Perang Khaybar adalah peperangan antara umat Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW melawan orang-orang Yahudi yang berkhianat atas suatu perjanjian yang sudah disepakati. Rasulullah membawa 1.600 pasukan Muslimin melawan 10.000 pasukan Yahudi ke Khaybar untuk berperang. Perang ini terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Saat itu sangat sulit sekali untuk menembus pertahanan Yahudi. Sebelumnya Rasulullah SAW sudah 2 kali mengirimkan panglima besar untuk menaklukkan benteng Yahudi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersama para sahabat sampai menginap di sana saking sulitnya untuk menaklukkan para Yahudi yang berkhianat itu. Sampai pada tengah malam Rasulullah bersabda, "Esok bendera perang akan kuserahkan pada seorang panglima yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat masing-masing berharap dirinya lah yang akan dipilih menjadi pemangku panji perang Khaybar. Saat esok tiba, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Ukuran besar pintu Khaybar adalah 3 kali tinggi orang dewasa dengan berat 900 kilogram. Dan di tangan Ali, barulah penaklukan itu dimenangkan. Bahkan Ali seorang diri mampu mencabut pintu benteng yang sangat besar itu. Padahal di hari sebelumnya, puluhan sahabat lain secara bersamaan tak sanggup untuk merobohkan pintu benteng itu. Diriwayatkan, Sayyidina Ali tanpa bantuan dari sahabat lain mampu mengangkat dan menyeret pintu besar itu dengan satu tangan. Dan olehnya pintu itu diletakkan sebagai jembatan di atas parit yang mengelilingi benteng, agar pasukan Muslimin bisa memasuki benteng Khaybar. Sebuah pintu yang tidak bisa diangkat, kecuali diangkatnya dengan 40 orang laki-laki yang kuat. Singkat cerita, tibalah waktunya putri bungsu sekaligus kesayangan Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat di awal-awal Ramadan pada tahun 11 Hijriah, pada usia 28 tahun. Wafatnya Fatimah Az-Zahra meninggalkan bekas luka yang memilukan di kalangan kaum muslimin kala itu. Terlebih suaminya, Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah dikenal sebagai sosok wanita yang begitu mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Fatimah merupakan sosok yang mencerminkan akhlak dari kedua orang tuanya, yaitu Khadijah dan Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad dan menjadikan tahun itu menjadi tahun berduka bagi kaum muslimin karena wafatnya 2 sosok manusia yang begitu dicintai para umat muslim. Sayyidina Ali memimpin prosesi pemakaman istrinya. Saat memikul keranda jenazah istrinya, Sayyidina Ali sang penakluk Khaybar itu berkata pada para keluarganya, "Tolong bantu aku untuk membawanya Baken Setilah." Fatimah dimakamkan. Ali rajin setiap hari datang untuk menziarahi makam istrinya.
Kisah cintanya dengan Ali bin Abi Thalib yang bermula dengan cinta dalam diam, yang akhirnya mampu bermuara dalam ikatan suci pernikahan. Bahkan setan pun tidak mampu menembus isi hati keduanya, sehingga setan pun tidak mengetahui adanya perasaan cinta tersebut. Kekuatan fisiknya yang menakjubkan menjadikannya sosok yang dihormati dan dipuja oleh banyak orang, bahkan hingga saat ini. Namun, di balik kekuatan fisiknya yang luar biasa, beliau juga menyimpan kesedihan mendalam yang membuatnya lemah dan tak berdaya. Ketika Sayyidina Ali harus menghadapi kehilangan terbesar dalam hidupnya, yaitu wafatnya Sayyidah Fatimah. Meskipun dikenal sebagai seorang pahlawan yang begitu gagah berani, namun ia merasa tak berdaya saat harus menghadapi perpisahan dengan istri tercintanya. Sayyidina Ali yang menyandang Asadullah, yang berarti singa Allah, memiliki figur pendekar yang gagah, pemberani, ahli dalam strategi perang, dan sangat mencintai kekasihnya, yaitu Sayyidah Fatimah, yang termasuk putri Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali menjadi lemah saat ditinggal oleh sang kekasih karena beban yang dialaminya sangat berat. Diriwayatkan Sayyidah Fatimah selesai mandi dan mengenakan pakaian yang indah lalu pergi tidur. Beliau berbaring menghadap suaminya. Sayyidina Ali lalu memberitahukan bahwa kematiannya sudah dekat dan beliau tidak menginginkan ada upacara pemakamannya. Menangislah Sayyidina Ali mendengar kabar tersebut. Tak lama kemudian, tiba waktu sholat dan bergegaslah Sayyidina Ali untuk ke masjid. Pada saat Sayyidina Ali berada di masjid itulah Sayyidah Fatimah meninggal. Kedua anaknya, yakni Sayyidina Hasan dan Husain, memberitahukan ayahnya yang berada di masjid bahwa sang ibu telah meninggal. Sayyidina Ali pun kembali dengan hati yang penuh duka. Sayyidah Fatimah pun dimakamkan sesuai dengan wasiatnya, yakni dimakamkan tanpa ada pelayat atau kerabat dekat. Namun pada saat mengangkat jenazah Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dipenuhi air mata duka cita, dan ada umat muslim yang membantu don berkotala. Sayyidina Ali, tolong bantu aku untuk membawanya. Sayyidina Ali berkata, telah datang kepadaku sekuntum bunga dari surga dan kini telah kembali ke surga. Akan tetapi, aroma wanginya membekas. Dalam pikiranku, Sayyidina Ali tidak kuat mengangkat jenazah istrinya. Bukan karena berat tubuhnya, tetapi cintanya yang terlalu berat. Pada saat sampai di liang lahat, Sayyidina Ali menangis terisak-isak. Berkatalah Sayyidina Hasan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, gerangan apa yang menjadikanmu menangis sedemikian rupa?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu." Beliau berkata, "Kelak jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat." Terdiamlah sejenak Sayyidina Ali dan berkata, "Dan demi Allah, wahai Hasan, putraku, aku melihat tangan kakekmu. Aku melihat kakekmu. Rasulullah SAW menciumi wajah ibumu, Fatimah." Sayyidina Ali sembari berkata lagi, "Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu yang setiap engkau rindu akan surga. Engkau cium wajah suci putrimu Fatimah Az-Zahra." Sayyidah Fatimah adalah anak kesayangan Rasul. Hingga Rasul pun tidak sembarangan memilih jodoh untuk putrinya. Meskipun Umar dan Abu Bakar berusaha meminangnya, namun Rasul masih menunggu keputusan Allah untuk jodoh Fatimah. Lalu muncullah Ali bin Abi Thalib yang berniat meminang Sayyidah Fatimah. Pada awalnya, Sayyidina Ali sempat merasa berkecil hati, karena sebelumnya Rasulullah sudah menolak dua sahabatnya. Apalagi ia tidak memiliki harta yang cukup dibanding sahabat-sahabatnya itu. Dari hadis riwayat Ummu Salamah diceritakan bahwa Ali menundukkan kepala seolah memiliki maksud, tetapi tidak berani menyampaikannya. Rasulullah mendahului dan berkata,
tampaknya kau mempunyai suatu keperluan. Katakanlah apa yang ada dalam hatimu. Ali menjawab, Ya Rasulullah, aku memiliki maksud terhadap putrimu Fatimah. Apakah engkau berkenan menyetujui dan menikahkan diriku dengannya? Masih dari hadis riwayat Ummu Salamah. Ketika itu, kulihat wajah Rasulullah nampak berseri-seri sambil tersenyum. Nabi berkata pada Ali, Alan wasolin, aku menerimamu dengan mudah tanpa mempersulit urusanmu. Nabi melanjutkan kalimatnya, Wahai Ali, apakah engkau memiliki satu bekal mas kawin? Ali menjawab, Demi Allah, engkau sendiri mengetahui bagaimana keadaanku. Tak ada sesuatu tentang diriku yang tidak engkau ketahui. Aku tidak mempunyai apa-apa selain satu set baju besi, sebilah pedang, dan seekor unta. Rasulullah menanggapi perkataan Ali tentang pedangmu itu. Engkau tetap memerlukannya untuk meneruskan perjuangan di jalan Allah. Dan untuk untamu itu engkau juga perlu untuk keperluan mengambil air dan juga engkau memerlukannya dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu, aku hendak menikahkan engkau hanya atas dasar mas kawin satu set baju besi saja. Aku puas menerima barang itu dari tanganmu, wahai Ali. Engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi. Setelah segala persiapan pernikahan beres, dengan hati puas dan bahagia, disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul untuk pernikahan putrinya. Bahwasanya Allah memerintahkan aku supaya menikahkan engkau Fatimah atas mas kawin 400 dirham senilai baju besi. Mudah-mudahan engkau menerima hal itu. Ya Rasulullah, saya rida, jawab Sayyidina Ali. Maka menikah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Kemudian Rasulullah mendoakan keduanya. Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua kebijakan yang banyak. Kitab Ar-Ritad An-Nadra 2/183. Kehidupan pernikahan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali begitu damai dan sederhana. Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali menjadi keluarga teladan di lingkungannya. Kehidupan rumah tangga Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali begitu sederhana. Bahkan tangan Sayyidah Fatimah menjadi kasar karena menumbuk gandum sendiri. Saat itu Sayyidah Fatimah memiliki bayi yang bernama Hasan dan juga sedang hamil Husain, anak keduanya, sehingga merasa kewalahan karena mereka tidak mampu membayar seorang pembantu untuk melakukan pekerjaan rumahnya. Suatu Sayyidah Fatimah mendengar kabar bahwa ayahandanya membawa tawanan perang yang bisa dijadikan pembantu di rumahnya. Setelah mendengar kabar itu, Sayyidah Fatimah pun berkunjung ke rumah Rasulullah SAW untuk meminta hal tersebut. Namun, sayangnya ayahandanya sedang tidak di rumah. Jadi, Sayyidah Fatimah hanya sempat menceritakan hal tersebut pada istri Rasulullah Aisyah. Setelah sholat Isya, Aisyah menceritakan hal tersebut pada Rasulullah, dan Rasulullah dari Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi sementara kami sedang bersiap-siap untuk tidur, aku hendak berdiri, tetapi beliau bersabda, tetaplah kalian berdua di tempat. Lalu beliau duduk di antara kami sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Beliau bersabda, maukah kalian berdua aku ajari apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta kepadaku? Jika kalian berdua hendak tidur, bertakbirlah sebanyak 34, bertasbihlah sebanyak 33, dan bertahmidlah sebanyak 33. Ia lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laksanakanlah oleh kalian amalan semampu kalian. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah
yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Dari pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dikaruniai 4 orang anak, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Umi Kulsum. Sayyidah Fatimah sudah dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak semerta-merta membuat Rasulullah mendidik Sayyidah Fatimah supaya menjadi anak yang santai dalam beribadah. Rasulullah sangat menyayangi Sayyidah Fatimah. Sampai-sampai apabila Sayyidah Fatimah berkunjung ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pun berdiri untuk menyambut kedatangan putrinya dan mencium putri kesayangannya. Begitu juga apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah, Fatimah pun berdiri dan menyambut kedatangan. Ayahanda tercinta kemudian menciumnya. Sayyidah Fatimah merupakan sosok teladan muslimah yang begitu mulia. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitab Badul Khalq, Bab Manaqib Karabah, Rasulullah bersabda, Fatimah adalah bahagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, membuatku marah. Dalam hadis Sahih Bukhari jilid 8, Sahih Muslim jilid 7, Sunan Ibnu Majah, jilid 1 halaman 518, Musnad Ahmad bin Hambal, jilid ke-6, halaman 282, Mustadrak Al-Hakim jilid ke-3, halaman 156. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai Fatimah, tidakkah Anda puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita dari umat ini atau wanita mukmin?" Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah putri terakhir dari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ia lahir 5 tahun sebelum Rasul mendapatkan kenabiannya. Sayyidah Fatimah telah menunjukkan keberaniannya di masa awal kenabiannya. Rasul pernah beribadah di depan Ka'bah, dan ketika ia melakukan sujud, beberapa orang Quraisy menumpahkan kotoran unta di atas punggungnya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, Fatimah kecil langsung berlari menuju sang ayah dan menghardik orang-orang Quraisy tersebut. Mereka pun membubarkan diri karena malu. Fatimah menangis melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Rasulullah menenangkan dirinya dan mengatakan bahwa ia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Sayyidah Fatimah adalah sosok wanita yang bertubuh lemah dan rentan, namun tidak menyurutkan semangatnya dalam berjihad. Ia merupakan seorang mujahidin yang membantu merawat luka para pejuang di medan perang. Bahkan ketika Rasulullah terluka, ia membakar sobekan tikar dan membungkusnya pada luka sang ayah hingga darahnya tidak lagi keluar. Itulah kisah cinta Ali bin Abi Thalib yang tidak mampu mengangkat jenazah istrinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen